Halo semuanya, kali ini Rahman akan memberikan tips seputar YouTube nih. Nah, ada dua tips yang mau Rahman bagikan kali ini. Pertama adalah tips untuk menambahkan layar akhir. Nah, seperti di belakang, itu kalau kita nonton video di ujung itu pasti ada beberapa YouTube yang menampilkan video kita yang lain. Bahkan ada tombol subscribe juga di sana, jadi penonton kita bisa kita arahkan ke sana. Tips yang kedua, Rahman akan memberikan tutorial di mana kita bisa menambahkan, kalau di kartu namanya e-card ya, atau e-kartu. Saya juga heran kenapa dinamakan itu, padahal nggak ada hubungannya dengan kartu ya. Seperti di belakang, jadi kalau kita nonton, tiba-tiba ada notif kecil di atas yang ada huruf I-nya itu. Nah, di situ teman-teman juga, video teman-teman bisa kita cantumin di situ. Bisa kita kasih link di situ, jadi penonton kita bisa kita arahkan ke link tersebut gitu, ke video kita yang lain. Nah, cara yang Rahman berikan ini lengkap ya, lengkap, simple, juga step by stepnya. Jadi pastinya teman-teman akan mudah memahaminya. Rahman akan buat dua versi menggunakan komputer dan versi menggunakan handphone. Jadi semuanya bakalan detail. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, pertama kali Rahman akan memberikan tutorial yang di komputer dulu ya, untuk menambahkan layar akhir di komputer seperti apa. Nanti setelah itu yang di handphone juga. Nah, beberapa mungkin ada mengalami permasalahan ya jika menggunakan handphone. Nah, nanti Rahman juga akan kasih tahu solusinya. Oke, kalau menggunakan komputer, ya pertama ya kita buka browser kita, boleh kalau ke Chrome ataupun yang lain ya. Kita buka YouTube. Oke, pastikan teman-teman udah login ya, udah login di akun teman-teman. Nah, di setiap YouTube pasti di ujung sebelah sini, di ujung sebelah kanan atas ini ada gambar atau foto dari channel kita. Nah, kita bisa klik channel kita, channel Anda. Oh ya, satu lagi teman-teman, pastikan juga sebaiknya ya, kalau saya sarankan sih, ketika di klik kanan ini teman-teman ubah bahasanya ini, kalau masih bahasa Inggris atau bahasa yang lain di bahasa Indonesia aja ya. Jadi kita biar bisa satu bahasa nih membahas ini. Oke. Tapi kalau teman-teman jago bahasa Inggris ya silahkan pakai bahasa Inggris juga. Oke, setelah kita klikkan tadi di pojokan ini, lalu channel ini tadi, di sini ada YouTube Studio, kita klik YouTube Studio untuk kita masuk ke dalam istilahnya album dari video-video kita. Nah, setelah itu di ujung sini kiri, di sebelah kiri ini ada dashboard, video, playlist dan segala macam. Kita klik videonya. Oke, di sini adalah video-video kita. Nah, untuk menambahkan layar akhir itu ada dua cara. Untuk menambahkan iCard tadi juga ada dua cara. Pertama, ketika video teman-teman pertama kali diupload, setelah diupload pertama kali, dan kedua setelah videonya udah terupload seperti ini ya. Ini udah pernah diupload sebelumnya. Jadi kalau yang pertama kali diupload berarti kita harus upload videonya dulu. Oke, kita upload beberapa dulu ya, satu aja, drag. Oke, di halaman pertama ini ya pastinya kita bisa sesuaikan. Mungkin nanti Rahman akan bisa kasih tipsnya juga gimana memaksimalkan di halaman pertama ini, menambahkan tab dan sebagainya. Saat ini kita berbicara masalah untuk menambahkan layar akhir aja ya. Jadi kita tunggu uploadnya selesai. Oke ya, setelah selesai seperti ini, jadi ini ada diproses ya untuk kualitas standarnya. Kalau nanti sudah 100% gitu, kita baru bisa menambahkan di sini. Kalau belum bisa, nah ini menunggu dulu sampai proses ini selesai. Ini proses uploadnya ya. Oke, lalu syaratnya dalam menambahkan layar akhir itu video teman-teman harus berdurasi setidaknya 25 detik ya. Kalau sudah selesai, di sini ada tambahkan layar akhir, udah ada pilihannya, udah ada optionnya. Langsung kita klik tambahkan, atau di sebelahnya tadi itu kalau yang di sebelahnya tadi ini impor dari video. Berarti kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah bikin layar akhir, jadi sebenarnya teman-teman bisa klik impor dari video ini, akan sama seperti yang pertama kali video kita pernah upload ya, kita buat ya layar akhirnya. Jadi kita tambahkan. Nah, di sini udah ada pilihan-pilihannya. Teman-teman bisa ini kalau kita klik akan otomatis menambahkan ke layar akhirnya. Udah ada dua video, satu ini kalau bulat ini berarti nantinya ke channel kita, subscribe. Ada yang satu video dan ini ada beberapa posisi. Atau teman-teman bisa tambahkan manual, bisa klik elemen ini. Misalkan nih, saya mau tambah subscribe, dan otomatis ada tombol hijau ini, kita juga bisa posisikan dimanapun teman-teman senang ya. Tapi tidak perlu seperti itu untuk awal-awal.
Jadi ya kita gunakan aja template yang udah ada ya, pilihan yang sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa posisikan garis di bawah ini dimanapun. Setelah itu teman-teman bisa klik seperti ini. Nah, otomatis sudah menambahkan layar akhir. Oke, kalau coba kita putar, nah nanti di layar akhir akan muncul video atau tambahan pilihan seperti ini. Nah, ini pun bisa kita rubah. Jadi di sini kalau kita double klik, nah di sini teman-teman bisa menempatkan video uploadan terbaru teman-teman, video terbaik untuk penonton. Artinya misalkan video channel teman-teman ini videonya cukup beragam ya. Jadi misalkan ada nonton yang musik nih, jadi nanti bakalan disarankan untuk video yang kategorinya musik juga. Jadi berdasarkan video-video yang teman-teman buat di channel teman-teman. Atau video pilihan tertentu, jadi teman-teman yang tentukan videonya, video apa yang mau ditampilkan. Kalau saran saya sih jangan terlalu banyak ya, jangan banyak-banyak. Jadi satu tombol video seperti ini, satu tombol subscribe, saya rasa sudah cukup ya. Oke, itu adalah cara pertamanya. Oke, simpan ya, setelah simpan, lalu ya posting ya gitu ya. Tapi ini Rahman tidak akan posting ya. Itu adalah cara pertama kalau baru upload video. Sekarang cara kedua, jika sudah terupload nih, gimana nih kalau sudah terupload? Ya sama. Jadi di videonya kita klik tombol detail ini, klik tombol pena tadi ya. Setelah itu di sini kita cari di sebelah kanan bawah ini ada layar akhir. Ya udah kita klik layar akhir. Dan caranya persis seperti tadi juga. Untuk prosesnya ini sama seperti cara yang sebelumnya. Lalu nanti misalkan nih plus. Oke, jadi kita juga bisa geser-geser. Misalkan durasinya terlalu panjang atau terlalu pendek. Kalau saran saya jangan terlalu panjang ya, karena nanti biasanya akan menimpa video teman-teman yang sebelumnya gitu. Maksudnya mungkin masih bahas sesuatu, ternyata udah muncul nih kan, juga mengganggu juga. Jadi sebaiknya mungkin 5 detik terakhir atau 10 detik terakhir itu udah cukup panjang ya. Saya sih biasanya taruh di 6 atau 7 detik terakhir gitu. Setelah itu simpan. Setelah itu sudah selesai, udah seperti ini aja. Udah selesai videonya, nanti bakalan di layar akhir teman-teman ketika coba kita putar ya. Oke, gitu bakalan muncul. Nah, seperti ini nanti. Cukup gampang sekali. Oke, ini untuk menambah layar akhir di komputer. Sekarang bagaimana nih kalau yang di handphone? Yang di handphone, langsung kita lihat ya pakai handphone ya. Oke, yang di handphone, nah mungkin beberapa juga ada yang mengalami kendala ya kalau di handphone bingung ya. Nah, biasanya kalau aplikasi di YouTube itu yang disediakan adalah YouTube-nya sendiri ya di Play Store ya. Ada YouTube Studio, ada juga ini Google Chrome kalau nanti teman-teman mengaksesnya via browser ya. Oke, kalau kita biasanya yang sering nih kita buka YouTube. Nah, di atas kanan seperti yang di versi PC tadi, ini kan tidak ada pilihannya untuk bisa akses ke dalam istilahnya album video kita atau YouTube Studio kita. Jadi kalau kita klik YouTube Studio, itu ujung-ujungnya diarahkan ke arah aplikasi YouTube Studio tadi, dan di sini pun juga nggak ada pilihannya. Nah, pastinya ini kan membingungkan ya teman-teman, mungkin ada yang mengalami masalah seperti ini. Wah, di mana nih caranya untuk bisa menambahkan layar akhir gitu. Oke, yang teman-teman perlu lakukan adalah menggunakan browser ya. Per Juni 2020 ini belum ada pilihannya untuk menambahkan layar akhir di aplikasi YouTube maupun YouTube Studio. Jadi teman-teman gunakan browser, buka Google Chrome-nya atau apapun browser teman-teman. Oke, ya. Ketika kita buka browsernya, lalu kita masukkan YouTube, saya anggap teman-teman sudah bisa ya cara sign ke YouTube-nya di browser ya. Jadi ya cukup buka YouTube, lalu teman-teman udah sign in ya, udah masuk ya. Nah, ketika teman-teman klik yang bagian kanan atas yang profil kita, di sini pun juga nggak ada. Jadi di aplikasi YouTube tadi nggak ada, YouTube Studio juga nggak ada. Nah, ini yang sering terjadi. Dan di mana nih? Gimana caranya nyarinya? Kan nggak ada gitu. Nah, teman-teman harus berubah ke versi desktop. Ya, jadi ketika teman-teman klik kanan tadi, di bawah ini ada pilihan desktop. Nah, teman-teman bisa klik ini yang nggak banyak nih. Lalu buka di browsernya, di Chrome nih. Nah, setelah itu ini YouTube teman-teman. Sekarang kalau udah kita pilih seperti ini YouTube teman-teman udah versi desktop. Nah, teman-teman bisa merubahnya seperti tadi di desktop. Oke, kalau berdiri gini susah ya, jadi kita miringkan. Oke. Nah, kalau seperti ini, sekarang kita sudah bisa nih merubah atau menambahkan layar akhir. Jadi kita klik
kanan, lalu di sini ada pilihannya YouTube Studio. Kita klik YouTube Studio. Oke. Nah, di sini ya seperti tadi, sama persis di komputer tadi. Kita klik di sini videonya sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa tambahkan layar akhir, misalkan sekarang video yang bawahnya ini. Nah, ini ada tombol penanya, kita rubah. Oke, lalu di sebelah kanan ini ada layar akhir, kita klik layar akhirnya. Ada pilihannya. Nah, di sini udah semuanya udah ada disediakan. Kita misalkan klik yang ini. Nah, otomatis sudah ada di layar akhirnya di bawah, lalu kita bisa simpan. Udah selesai. Jadi cukup simple untuk menambahkan layar akhir ini. Jadi teman-teman pastikan ditambahkan layar akhir ya. Jadi untuk memaksimalkan dari YouTube teman-teman. Oke, saya harap sih teman-teman nggak mengalami kesulitan ya menambahkan layar akhir di sini karena prosesnya sama persis seperti di komputer tadi juga. Jadi yang penting teman-teman bisa akses ke dalam YouTube Studio-nya. Oke, yang kedua tipsnya menambahkan ikat ya, ikartu ya, seperti saya contohkan kembali ya, seperti di ujung ada tombol i yang muncul gitu tiba-tiba. Dan kalau misalkan diklik itu nanti mengarah ke video yang di link itu tuh, link yang dicantumkan di video itu ya. Atau kalau misalkan diklik juga itu muncul panel 2 gitu. Biasanya muncul link tadi videonya apa itu akan muncul di situ juga, akan saya tampilin di belakang. Oke. Yang teman-teman perlu lakukan ya sama persis seperti tadi masukin di layar akhir. Jadi prosesnya saya anggap teman-teman sampai dalam video channel seperti ini, maksudnya dalam album video teman-teman atau video YouTube Studio-nya ini, teman-teman sudah bisa ya. Nah, teman-teman bisa klik videonya seperti tadi persis. Nah, setelah ini teman-teman klik detail. Jadi menambahkan ini yang versi komputer ya. Dan cara untuk memasukkan ikat ini atau ikartu ini teman-teman bisa lakukan ketika video teman-teman baru diupload. Tadi seperti tadi proses pertama kali diupload ataupun sudah diupload seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya kartu. Nah, ini kartu ini kadang teman-teman mungkin salah menangkap ya, salah persepsi ya. Ini kartu apa? Ini kartu ATM nih, kan enggak juga ya. Jadi di sini ada pilihannya, teman-teman bisa klik kartunya. Jadi teman-teman bisa posisikan, misalkan saya mau munculin sesuatu di menit kesini gitu, atau ya dalam waktu berjalan nanti kita bisa geser-geser juga. Teman-teman bisa tambahkan kartu, teman-teman bisa promosiin channel lain. Nah, atau teman-teman bisa tambahkan video lain atau playlist lain. Jadi intinya sih misalkan video. Nah, ini di YouTube saya kan ada beberapa video. Saya bisa menambahkan misalkan video ini gitu. Kita buat kartu. Oke, nah di sini langsung muncul. Nanti kalau di YouTube-nya dia bakalan udah lewat. Ini muncul di atas. Ya, seperti itu. Nanti diarahkan. Ini penting juga nih, jadi teman-teman maksimalin fasilitas yang diberikan YouTube ya. Tapi kalau sudah ditambahkan satu linknya satu video seperti tadi, video yang sama tidak bisa ditambahkan ya. Jadi misalkan teman-teman menambahkan satu lagi itu ya maksimal ya video yang berbeda gitu. Tapi kalau saya sarankan jangan terlalu banyak juga karena nanti bakalan mengganggu ya. Jadi secukupnya aja atau video yang berkaitan dengan video yang teman-teman pernah posting gitu. Jadi akan menarik perhatian orang untuk melihat yang versi lainnya gitu. Misalkan ada beberapa tadi misalkan video kucing nih. Nanti misalkan di channel saya ada beberapa video kucing ya saya bisa linkin video kucing lainnya gitu. Lalu di layar akhirnya nanti juga seperti tadi penambahkan layar akhir nanti video kucing juga gitu. Jadi semuanya itu masih berkesinambungan. Oke, udah seperti itu aja untuk menambah layar kartu ini. Jadi teman-teman harus benar-benar maksimalin. Ini cara yang di komputer ya. Sekarang untuk di handphone, yang di handphone saya harap teman-teman juga udah mengerti ya cara masuk YouTube Studio untuk di handphone. Karena kalau kita menggunakan aplikasi YouTube, menggunakan aplikasi YouTube Studio yang ada di Play Store, atau teman-teman langsung masuk ke browser dengan memasukkan YouTube gitu, biasanya diarahkan ke YouTube Mobile. Jadi teman-teman harus rubah YouTube-nya ke versi desktop tadi seperti yang Rahman tutorialkan di depan untuk caranya. Nah, kalau sudah ya setelah masuk YouTube yang versi desktop ini di browser, misalkan aku pakai Google Chrome nih, teman-teman masuk ke YouTube Studio-nya, masuk ke galeri video kita. Nah, kita klik video yang mau kita tambahkan ikat tadi.
Setelah itu, nah ini di bawah sudah ada pilihannya seperti tadi persis untuk menambahkan layar akhir. Cuma ini kan di bawahnya nih ada e-kartu. Udah kita klik e-kartu, lalu apa namanya, kita bisa tambahkan kartu ya persis seperti tadi caranya di komputer. Oke, jadi teman-teman yang masih menggunakan handphone atau apapun nggak perlu berkecil hati ya. Maksudnya sebenarnya fasilitas yang disediakan oleh komputer dan handphone itu sama aja gitu, cuma beda layarnya kecil dan besar aja, ada bedanya. Oke, setelah kita klik tadi teman kartu, kita bisa klik video yang mau kita tampilkan, lalu kita buat kartu. Oke, nah setelah itu kita bisa geser memposisikan mungkin di situ gitu ya. Itu kita coba play ya, geser dikit. Volumenya aku kecilin dulu ya. Oke, nah gitu doang, gampang nih kalau diklik ada gambarnya ini. Ya, jadi tipsnya cukup gampang ya untuk diikuti. Ya, teman-teman jika ada kesulitan ya boleh berkomentar di bawah, nanti akan pasti Rahman balas kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan di sini. Tapi seharusnya sih nggak sulit dong, pastinya teman-teman bisa. Jadi teman-teman harus maksimalkan fasilitas dari YouTube ini, menambahkan layar akhir dan menambahkan e-kartu sebaik mungkin. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata ya. Sampai jumpa di video lainnya.